Salam, salam sadis, salam hari Rabu, salam masih koreksi merah, tapi salam sabar ya. Sabar dulu, malam ini yang kita tunggu. Ini pelaku pasar ini yang ditunggu. Event malam ini ya, yaitu data CPI ya. Kalau dilihat semalam, Jerome Powell sebenarnya nggak ngaruh market gimana semalam speak Jerome Powell ya, karena sebelum dia speak atau sebelum ini, bukan sebelum dia speak aja, sebelum data PPI keluar market udah drop balik. Dari kemarin nutup di 629 ya, dia drop balik. Jadi sebelum data rilis semalam market udah drop balik ya, berarti udah setelan bandar di sorong atas, sorong bawah lagi ya, begitu terus kerjanya dengan kondisi ini. Yang ditunggu hari ini rilis data CPI ya. Jadi kalau semalam itu Jerome Powell speak, dia ini pertemuan sama orang-orang Bank Sentral Amsterdam ya. Pembahasannya nggak ngaruh, nggak ada istilah, kalau buat saya nggak dovish, nggak hawkish ya, repeating ya, mengulang yang disampaikan lagi, diulang-ulang ya, itu juga kan. Yang intinya dia nggak naikkan high rate, nggak naikkan rate lagi, ya kemungkinan ya masih, kalau inflasi masih tinggi, mungkin dia keep ini interest rate agak lebih panjang begitu kan. Jadi ya repeating, lebih kurang basa-basinya di situ ya. Jadi makanya market nggak gimana nanggapi, market sama aja sih sebelum jangankan dia speak, sebelum PPI saja ya, lebih awal. PPI kan jam 8.30, kalau si Mbak Powell speak jam berapa, 10 ya itu ya. Jadi sebelum PPI saja market udah diskon, udah drop balik semalam gitu ya kan. Tapi ya dapat sedikit sih saya kemarin scalping ini apa meme coin ya, cepet aja scalping, cepet gitu. Untung udah saya TP selang 1,5 jam, tiba-tiba market anjlok lagi. Memang market ini, masih bilang kondisi saat ini begitu cuan dikit TP ya kan, kita nggak tahu. Nah cuma sabar, ada yang kelihatan, saya lihat beberapa komen yang kayak putus asa, patah semangat ya. Welcome di dunia kripto. Anda mungkin newbie, Anda harus siap. Kalau Anda terus pantau dengan angka-angka nilai-nilai, Anda akan stres ya. Ya, kalau Anda udah ini, stop dulu gitu. Jangan dilihat, tutup aplikasi. Nggak usah Anda nonton YouTube gitu ya, bahas-bahas market, Anda kerja nyata dulu gitu. Oke, kalau yang udah kena mental, supaya nggak stres, saran saya itu ya, market di kripto ini yang namanya dunia kripto volatile ya begitu. Dia naik tinggi, bisa cuan berapa ratus%, begitu dia drop juga begitu. Dropnya juga Anda harus tahan nafas gitu, ikat pinggang. Itu istilahnya belajar terjun payung pakai parasut kalau dia lagi terjun gitu ya. Jadi gitu. Tapi anyway, market ya kita tunggu malam ini ya, mudah-mudahan kalau sesuai yang ininya. Para pelaku pasar nunggu ini juga ya. Jadi Anda sabar, paling nggak di April udah jelek, Mei ini kalau masih begitu, dia sideways, June saya yakin akan lebih baik gitu. Karena dia di kuartal kedua itu dia harus ada paling nggak nutup dia agak lebih bagus ya. Jadi sabar aja sih intinya gitu. Tapi ya mudah-mudahan malam ini ya, kalau sesuai dengan ininya eventnya gitu, forecastnya drop gitu, CPI itu market akan positif, lebih hijau gitu ya.
Jadi sebelum kita bahas ke eventnya, kita lihat dulu. Ini sekarang saya buat video, market cap agak drop 1,2% di 2 triliun,26 ya. Pagi ini volume agak nanjak lagi. Semalam sempat drop ya. Volumenya ini pagi ini dia agak nanjak balik, ada yang tambah muatan mungkin, tapi ya 3,6% di 73 billion. Cuma BTC dominance-nya juga nggak bersahabat, padahal tadi pagi dia pas ya bangun tuh udah lumayan sih di 53,7, ini menguat balik di 54% lagi. Makanya altcoin agak kegencet gitu ya. Jadi yang kalian hold altcoin pasti agak stres gitu ya. Santai aja lah ya, jangan terlalu di ini ya, tunggu aja pembalikan arah gitu ya. Nah, Fear and Greed posisi netral di 52%. Ini saya buat video posisi Bitcoin di 61.857, ETH di 2.899, BNB lumayan drop 3,5% ya, di $568 ya. Solana masih oke, $143, drop 2,1%. XRP di 50 sen. Doge diskon balik. Ya boleh dikatakan posisi sideways sih dari semalam gitu ya. Dari dia naik turunnya ujungnya sideways juga posisinya gitu. Ya kita harap malam ini yang menjadi pembalikan arah gitu ya. Dengan ini yang memang yang ditunggu dari minggu kemarin kan saya bilang retail dia wait and see ya. Yang dia tunggu itu mau lihat data CPI ini gitu. Ya mudah-mudahan CPI-nya sesuai forecast, agak drop ya. Harapan kita. Ada yang tanya, kok PPI naik gitu? CPI mungkin naik. Beda, PPI naik ya, sama juga di Poles lah ya. Itu PPI itu kan Producer Price Index. Jadi dia produce apa? Sebenarnya market nggak ada stagflasi, resesi, cuma di Poles. Dan itu PPI nggak connect sama inflasi gitu ya. Yang lebih connect itu efeknya misalnya unemployment atau PCE gitu ya. Itu consumer gitu, expenditure itu lebih ini korelasi dengan inflasi, daya beli orang gitu ya. Jadi kalau kita lihat malam inilah lebih ini ya. Kalau semalam seperti yang saya bilang, kalau dia Mbak Jerome nggak ada surprise, cuma repeat apa yang disampaikan, ya market ya gitu-gitu. Ternyata benar yang dia sampaikan, ya repeating, mengulang lagi yang apa ya. Semalam dolar agak lemah dikit ya, drop dia di 104 ya, 104. Gold yang sama silver naik semua. Tapi hari ini kemarin saya nggak trade. Hari ini saya dengan ini hari ini trade. Tadi saya masuk, saya ambil posisi sell di 2361 ya. Gold di 2361 tadi saya masuk, ambil posisi short ya. Sell ya untuk gold hari ini ya. Karena saya lihat ini kalau dilihat dari event hari ini ya, Euro sendiri nanti jam 5 dia ada GDP ya. GDP mereka agak menguat untuk euro ya, kuartal 1 ada kenaikan lah ya. Itu positif ya, yang artinya gold juga bisa melemah kalau dia ngikut di situ ya. Dan satu lagi selanjutnya malam ini untuk hari ini saya banyak event ya, tapi yang dipakai udah pasti jadi acuan malam ini, acuan market udah pasti CPI gitu ya. Sama retail sales juga ngaruh biasanya, tapi karena ini
bebarengan kali ini core CPI sama retail sales tetap yang diambil ya CPI saya rasa jadi olahan market bandar ya acuannya. Jadi kalau kita lihat ini core-nya aja turun gitu, bagus. Andai kata bener core-nya turun ya, ini sebelumnya previousnya 0,4, ini diperkirakan 0,3 ya. Terus core CPI yes over yes-nya juga turun, yang sebelumnya 3,8 ini forecast-nya 3,6 ya. Ini bagus ya. Core retail sales juga turun satu. Nah, terus CPI index-nya juga yes over yes-nya sebelumnya 3,5 ini 3,4. Ini bagus dia, maka ini kalau dia sesuai forecast saja, nggak perlu dia lebih drop ke bawah, sesuai forecast saja ini market akan hijau gitu ya. Dan emas ya akan diskon sih, agak drop saya rasa. Maka hari ini saya ambil posisi sell gitu ya. Ini core retail sales sendiri juga mengalami penurunan, itu yang diharapkan gitu ya kan. Nah, retail sales drop gitu kalau kita lihat datanya ya. Month over month April sebelumnya 0,7, dia ini forecast 0,4 juga ya. Jadi kalau lihat datanya malam ini crude oil juga dia minus ini ya. Kalau dia raport merah juga ya malam ini, mungkin emas mungkin bisa masih ambil short, mungkin emas bisa diskon malam ini ya. Dan kalau kita lihat ya mungkin market saham hijau, kripto juga hijau ya. Belakangan ini kan kripto sama Wall Street saham satu arah dia ya, sering bareng gitu. Jadi kalau lihat event hari ini ya kita harap sesuai forecast lah ya, sesuai forecast. Ini pada hari ini banyak event penting dia ini ya, tapi udah pasti jadi acuannya CPI karena itu yang memang udah ditunggu dari minggu kemarin. Malah minggu kemarin kan marketnya gitu-gitu kan, saya bilang para retail nunggu data CPI ini agar mereka biar lebih jelas apa yang mau diambil langkah oleh si Fed kan. Tapi anyway nggak usah terlalu kalian pusingin, itu market gimana pun nanti kalau udah sampai waktunya akan disetel naik gitu ya. Dan serangan udah ini si Mark Cuban bagus, dia sentil, dia tweet si Mark Cuban kan pinter dia bilang ini kan Biden dia punya vote turun jauh sekali sama Trump gitu ya. Jadi ada yang bahas itu kalau nggak salah si Biden kali ini kalau mau curang pun dia harus double balotnya, itu dia harus double curangnya baru bisa imbangi Trump gitu. Berarti huge difference gitu ya, banyak. Dan si Mark Cuban nge-tweet gitu ya, pintar dia buat ini. Dia lempar ke si Gary Gensler, dia bilang andai kata Biden election kali ini kalah, itu kesalahan besar sama si Gary Gensler karena dia nekan kripto, sedangkan yang voter banyak ya, voter pemuda, anak-anak muda yang voter itu banyak pro kripto. Jadi kalau Biden kalah berarti itu gara-gara si Gensler gitu. Dia tweet gitu, dia pinter tuh. Itu berarti dia nyerang si Gensler ya, dia kasih signal ke timnya Biden untuk neken si Gensler gitu. Lu jangan ini. Karena mereka agak takut juga, ada rumornya bisa-bisa di bulan Mei ini si Gensler bukan mensakan ETF Ethereum, takutnya justru dia declare Ethereum security gitu. Itu juga ada rumor gitu ya. Tapi anyway, market saat ini ya, market saat ini tuh
disetel, dimainkan sama Fed sama Janet Yellen, keuangan ya, Treasury, mereka yang setel market gitu. Dari kita lihat langkah-langkahnya gitu, jadi saya yakin walaupun gimana dia mainkan sekarang ini, dia olah sana sini, diolah di bond, diolah di yield, ya kan, naikkan hutang, dan beragam dia olah, ujungnya nanti pasti dia akan pump market untuk cari suara Demokrat, ya. Dan ada kabar saya dengar sebenarnya di tangan Janet Yellen itu nanti kapan akan dilakukan kita nggak tahu. Dia udah ada standby 400 billion US dollar untuk polish market nanti. Kapan? Ya kita nggak tahu. Tapi itu rencana memang untuk membaguskan, kelihatan ekonomi bagus, jadi market di pump ya, itu nanti akan, itu gejalanya gini, nanti kalau kita lihat tiba-tiba Amazon ya kan, Google buyback dia punya saham ya, di situ kita udah mulai lihat market akan ini ya. Kalau mereka Goldman Sachs gitu, itu belakangan beberapa bulan ini kan mereka jual-jual saham mereka kan. Nah, kalau nanti kita lihat mereka udah mulai balik, berarti di situ saatnya mereka mau hijaukan market. Ya, itu berarti mereka udah terima dana dari si Janet Yellen untuk hijaukan market. Karena ada saya dengar kabar sekitar si Janet Yellen ini udah dia siapkan 400 billion. Ya, untuk ini. Dia buyback bond, ya kan, buyback saham, ya. Itu nanti akan mereka olah. Jadi ya sabar-sabar dulu lah ya. Sabar-sabar tunggu ini. Tapi saya yakin Jun ini mulai akan hijau. Karena biasanya bule ini juga hitungan kuartal. Jadi kuartal kalau April, Mei udah belum buat uang, dia harus buat uang di Jun gitu. Ya, untuk hitungan kuartal dia harus ada buat duit gitu. Ya, mudah-mudahan Jun ini juga, atau semenjak ini, malam ini, bisa aja malam ini setelah data CPI keluar, bisa aja itu pembalikan arah. Who knows? Ya kita harap gitu. Cuma harapan kita bukan BTC aja didorong. Saya punya BTC, tapi kan banyak ini Cuan Army yang ini kan, yang pengennya yang hold altcoin juga ini kan. Ya kita harap nanti udah saatnya ya, waktunya bandar harus setel, BTC dominance-nya drop balik gitu ya, baru itu rally ya, baru ya sabar-sabarlah, mudah-mudahan ada all seasonnya nanti. Kapan ya saya nggak tahu ya, mudah-mudahan aja ada tahun ini. Oke. Saya nggak nebak-nebak, bukan saya bandar, bukan saya market maker ya. Market maker terbesar masih mereka kendalikan market, selain ada bandar-bandar, tapi yang di atasnya itu ya Fed sama Janet Yellen yang untuk sampai saat ini kendalikan Wall Street ya kan, pasar saham, kripto juga mereka ini ya, dengan BlackRock, Vanguard ya. Jadi banyak hal di belakang itu ya, sabar aja. Oke, jadi begitu aja pembahasan hari ini. Lebih semangat, optimis malam ini. Mudah-mudahan bisa pembalikan arah. Oke, salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.